Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Alifia Imamah dengan NIM 086 Prodi Sistem Informasi akan mereview materi rekayasa perangkat lunak mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14. Pertemuan 1 membahas tentang pengertian rekayasa perangkat lunak. Definisi RPL yaitu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi PL, meliputi analisis kebutuhan, spesifikasi, desain, pengkodean, pengujian hingga pemeliharaan sistem. Tujuan dari RPL yaitu dapat digambarkan di segitiga keseimbangan, yaitu kinerja, biaya, dan waktu. Jika biaya rendah, maka kinerja tinggi dan andal, multi-platform, biaya perawatan rendah. Kemudian ruang lingkup dari RPL sendiri yaitu requirement, design, construction, testing, maintenance, config, MCMT, engineering, proses, quality, tools, dan method. Keterkaitan RPL dengan ilmu lain yaitu manajemen, matematika, ergonomika, manajemen proyek, manajemen kualitas, dan rekayasa sistem. Tahapan RPL sendiri yaitu mulai dari analisis sistem, model proses atau DFD, kemudian desain PL, kemudian konstruksi atau coding, kemudian pengujian, yang terakhir yaitu perawatan. Kemudian masih di pertemuan 1 yaitu membahas tentang SDLC dan tahap pengembangannya. Tahap pertama yaitu analisis sistem. Pada tahap analisis ini menguraikan sistem menjadi komponen-komponen pemodelan proses bisnis menggunakan DFD. Kemudian yang kedua ada desain PL, yaitu spesifikasi desain mulai dari arsitektur, database, UI, hardware atau software atau jaringan, dan physical and logical model. Kemudian yang tahap ketiga yaitu ada konstruksi, yaitu menerjemahkan hasil desain ke kode program komputer. Tahap keempat ada pengujian sistem, yaitu melibatkan semua kelompok pengguna, berakhir ketika semua pihak menerima sistem. Kemudian di tahap terakhir yaitu perawatan, correcting atau bugs, rutin atau preventif, sistem upgrade atau perubahan komponen. Itu merupakan tahap-tahap yang ada di tahap perawatan. Kemudian masuk ke pertemuan kedua yaitu ada software proses dan analisis kebutuhan. Pada software proses ada 6 tahapan, yaitu ada perencanaan, kedua analisis spesifikasi software, ketiga desain atau perancangan software, keempat tahap implementasi atau coding, kelima tahap integrasi, dan keenam ada maintenance. Kemudian pada analisis kebutuhan ada 5 langkah, yaitu identifikasi masalah, evaluasi dan sintesis, pemodelan, kemudian spesifikasi, dan terakhir review. Pada tahapan analisis kebutuhan ini harus lengkap, detail, dan juga benar. Kemudian studi kelayakannya berupa teknologi, anggaran, integrasi, dan validasi dari kebutuhan analisis ini yaitu untuk meyakinkan kesesuaian dan menghindari biaya tambahan. Kemudian di pertemuan ketiga yaitu model-model proses perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall. Kelebihannya yaitu sistematis, mudah dikelola, dokumentasi lengkap. Kemudian kekurangan dari waterfall yaitu tidak fleksibel, sulit ubah requirement di tengah jalan, dan pelanggan harus sabar. Kemudian yang kedua ada V-model. Kelebihan dari V-model ini, setiap fase punya pasangan pengujian dan deteksi sejak dini. Lalu kekurangannya tidak cocok untuk proyek yang requirement-nya berubah-ubah. Yang ketiga ada model spiral. Spiral ini kelebihannya yaitu realistis untuk proyek besar, analisis risiko di setiap siklus. Kemudian kekurangannya butuh keahlian manajemen risiko, waktu lama untuk terbukti handal. Yang keempat, ada model prototype. Kelebihan dari model ini yaitu melibatkan user sejak awal, perubahannya alami, dan feedbacknya cepat. Lalu kekurangannya, banyak aspek yang diabaikan dan risiko prototype dianggap produk final. Kemudian yang kelima, ada produk RAD. Kelebihannya yaitu cepat, komponen base, iteratif, dan reusability yang tinggi. Kekurangannya butuh SDM besar, gagal jika waktu tak terpenuhi, dan tidak untuk semua sistem. Kemudian yang keenam ada model agile.
Model agile ini memiliki kelebihan yaitu adaptif, kepuasan klien prioritas, dan rilis bertahap. Kemudian kekurangan dari model ini yaitu perlu komitmen penuh tim dan klien, dan dokumentasi bisa kurang lengkap. Kemudian ini merupakan perbandingan model dari proses PL. Untuk waterfall sendiri pendekatannya sekuensial linear, fleksibilitasnya rendah, dan cocok untuk proyek dengan requirement yang jelas. Kemudian V model menggunakan pendekatan verifikasi dan validasi, memiliki fleksibilitas yang rendah dan cocok untuk sistem kritis dan terstruktur. Kemudian model spiral pendekatannya iteratif dan risiko, fleksibilitas yang tinggi, cocok untuk proyek besar dan kompleks. Kemudian keempat ada prototype, pendekatannya iteratif berbasis mock, fleksibilitas yang tinggi, cocok untuk requirement yang belum jelas. Kemudian ada model RAD, pendekatannya incremental cepat, fleksibilitasnya sedang, cocok untuk bisnis modular 60-90 hari. Kemudian yang terakhir ada model agile, pendekatannya iteratif adaptif, fleksibilitasnya sangat tinggi, cocok untuk tim kecil dan requirement yang berubah-ubah. Kemudian di pertemuan keempat, apa itu Agile Development Methods? Agile merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengedepankan adaptasi cepat terhadap perubahan, iterasi pendek, dan kolaborasi erat antara tim pengembang dengan klien. Kata Agile berarti cepat, ringan, dan bebas bergerak. Kemudian iteratif. Iteratif berarti pengembangan dilakukan berulang atau iterasi, bukan sekali jalan. Yang kedua yaitu fleksibel, siap menerima perubahan kebutuhan kapanpun, dan agile kolaboratif, pada klien terlibat aktif sepanjang proses pengembangan. Kemudian Agile Manifesto, 4 nilai utama. Yang pertama, individual and interaction, lebih dari proses and tools. Yang kedua ada working software, lebih dari comprehensive documentation. Ketiga, customer collaboration, lebih dari contract negotiation. Dan keempat, responding to change, lebih dari following a plan. Kemudian masih di pertemuan keempat ada 12 prinsip agile development. Yang pertama, prioritas memuaskan klien dengan software bernilai cepat. Ketiga, rilis software. Kedua, siap menerima perubahan kebutuhan kapanpun. Ketiga, rilis software secara rutin dalam jangka waktu pendek. Keempat, kolaborasi bisnis dan developers sepanjang proyek. Kelima, beri lingkungan dan dukungan yang dibutuhkan tim. Keenam, komunikasi langsung adalah metode paling efektif. Ketujuh, software yang bekerja sama dengan ukuran utama kemajuan. Kedelapan, pengembang berkelanjutan dengan kecepatan konsisten. 9, perhatian teknis dan desain meningkatkan agility. 10, kesederhanaan sangat penting. 11, self-organizing team menghasilkan arsitektur yang baik. Dan ke-12, tim secara berkala, refleksi, dan adaptasi cara kerja. Kemudian model-model agile development. Yang pertama ada XP atau extreme programming, yaitu komunikasi, kesederhanaan, feedback, dan keberanian. Pair programming, unit test dulu. Kemudian ada ASD atau adaptive software dev. Kemudian ada DSDM yaitu Dynamic System Dev, ada Scrum atau Scrum Methodology, ada Crystal Methods, FDD atau Future Driven Dev, AM Agile Modeling, dan RUP Rational Unified Process. Kemudian di pertemuan kelima ada Software Requirement dan SRS. Requirement merupakan gambaran layanan atau service dan batasan bagi sistem yang akan dibangun, termasuk fungsi sistem, batasan operasi, dan definisi matematis fungsi-fungsi sistem. Software Requirement Specification atau SRS fungsinya yaitu menjembatani komunikasi klien dan developer, menetapkan dasar kesepakatan bersama, referensi validasi produk akhir, memastikan semua requirement terpenuhi. Kemudian tipe-tipe requirement, yang pertama ada user requirement, ada system requirement, dan ada domain requirement. Masih di pertemuan kelima, yaitu kebutuhan fungsional versus non-fungsional.
Kebutuhan fungsional berarti yang pertama, berisi proses atau layanan yang harus disediakan sistem. Kemudian yang kedua, menggambarkan bagaimana sistem bereaksi pada input. Yang ketiga, bergantung pada jenis PL, user, dan jenis sistem. Yang keempat, pertanyaan kunci, apa yang harus sistem lakukan? Contoh, user dapat mencari melalui database LibSYS. Kemudian, yang kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, yaitu kebutuhan non-fungsional berarti batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem. Meliputi batasan waktu, standar, dan pengembangan proses. Kebutuhan non-fungsional dibagi menjadi 3, yaitu ada persyaratan produk, organisasi, dan eksternal. Kebutuhan non-fungsional sendiri bisa lebih kritis daripada kebutuhan fungsional. Pertemuan ke-6 yaitu sistem engineering. 6 makna sistem engineering. Yang pertama, in-cause, artinya pendekatan interdisiplin untuk mewujudkan sistem yang berhasil, fokus pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada electrical engineering, penekanan pada teori sistem dan teknik kontrol berbasis software. Yang ketiga, ada industrial and system eng, komponen, sistem, subsistem, dan manusia saling berinteraksi membentuk perilaku keseluruhan. Yang keempat, ada teknologi atau engineering management, mempertimbangkan seluruh siklus hidup, meliputi manufaktur, operasi, pemeliharaan, dan disposal. Yang kelima, ada information technology, fokus pada antarmuka komputer dengan dunia bisnis, berupa database, security, dan transaction processing. Dan yang keenam, ada sistem teori, yaitu akar filosofis, berupa sistem approach atau Krugman, general system theory, von Bertalanffy. Kemudian ada elemen sistem berbasis komputer. Yang pertama ada software, ada hardware, people, database, documentation, dan prosedur. Kemudian sistem engineering proses dan UML. Pemodelan sistem dengan UML. UML sendiri ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan state diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Kemudian activity diagram menunjukkan alur proses dan aktivitas dalam sistem secara berurutan. Kemudian class diagram memperlihatkan struktur kelas, atribut, metode, dan relasi antar kelas. Lalu ada state diagram yang menggambarkan perubahan state atau kondisi objek berdasarkan event yang terjadi. Kemudian pertemuan ke-7 ada perancangan arsitektur perangkat lunak. Prinsip perancangan perangkat lunak menurut Roger S. Pressman, yang pertama, hindari tunnel vision, yang kedua, traceable ke modal analisis, yang ketiga, hasil rancangan yang original, keempat, minimalkan jarak ke dunia nyata, kelima, seragam, terintegrasi dan struktur, keenam, perancangan tidak sama dengan coding, ketujuh, dapat dinilai dan direview. Kemudian objek perancangan dan aktivitas teknik. Model atau objek perancangan yang pertama ada perancangan data, yang kedua ada perancangan arsitektur, ketiga ada perancangan antarmuka atau UI/UX, keempat ada perancangan prosedural. Lalu aktivitas perancangan teknis, yang pertama ada perancangan data, yang kedua ada perancangan arsitektur, yang ketiga ada perancangan prosedural, dan yang keempat ada perancangan antarmuka. Kemudian ada klasifikasi model arsitektur. Data center atau yaitu repositori pusat. Setiap komponen mengakses data store secara independen, memudahkan penambahan komponen baru. Kemudian ada object oriented sistem sebagai kumpulan objek yang berinteraksi. Dasar pembuatan adalah kombinasi struktur data dan perilaku. Lalu ketiga ada layered, berlapis dari antarmuka pengguna, luar hingga perintah mesin dalam setiap lapisan melayani lapisan di atasnya. Keempat ada call and return, struktur hierarki, program utama memanggil subprogram, komponen mewakili subprogram atau program utama. Kemudian kelima ada data flow.
data mengalir melalui serangkaian proses transformasi dari input menjadi output, cocok untuk sistem batch atau stream. Lalu ada perancangan antarmuka dan ringkasan. Ada 3 prinsip antarmuka perangkat lunak. Yang pertama, place the user in control, artinya beri pengguna kendali penuh atas alur dan tindakan di dalam sistem. Yang kedua, reduce the user's memory load, yaitu meminimalkan hal yang perlu diingat pengguna. Yang ketiga, make the interface consistent, yaitu konsistensi dari UI UX mulai dari tata letak, istilah, dan interaksi di seluruh layar sistem. Pertemuan ke-8 yaitu sistem modeling. Sistem modeling merupakan proses pengembangan model abstrak dari suatu sistem, di mana setiap model menyajikan sudut pandang berbeda, umumnya menggunakan notasi grafis berbasis UML atau Unified Modeling Language. Nah, kapan sistem modeling ini dilakukan? Yang pertama, ketika requirement engineering. Nah, pada requirement engineering, dia akan membantu menurunkan kebutuhan sistem dan mendiskusikan kekuatan atau kelemahan sistem yang ada. Yang kedua, pada proses desain. Dia akan membantu mendeskripsikan sistem kepada engineer yang mengimplementasikannya. Kemudian yang ketiga, ada pada tahap pasca implementasi. Sistem modeling akan membantu mendokumentasikan struktur dan operasi sistem yang telah dibangun. Ada 4 perspektif sistem model. Yang pertama, external perspektif, memodelkan konteks atau lingkungan sistem, batas antara sistem dan dunia luar. Yang kedua, ada interaction perspektif, yaitu memodelkan interaksi antara sistem dengan lingkungannya atau antar komponen internal. Yang ketiga, ada structural perspektif, yaitu memodelkan organisasi sistem atau struktur data yang diproses, meliputi kelas diagram, dan lain-lain. Yang keempat, ada behavioral perspektif, yaitu memodelkan perilaku dinamis sistem dan bagaimana sistem merespons berbagai event. Kemudian ada tipe-tipe model sistem, ada konteks model, ada interaction models, ada structural model, dan ada behavioral models. Kemudian ada robustness analysis, menjembatani gap antara analisis what dan design how menggunakan robustness diagram. Yang pertama ada boundary, yaitu antar muka sistem dengan dunia luar, objek yang berinteraksi langsung dengan aktor. Kemudian ada entity, yaitu objek dari domain model yang merepresentasikan data atau konsep dalam sistem. Kemudian ada control atau penghubung glue antara boundary dan entity yang merepresentasikan logika proses. Aturan dalam robustness diagram. Yang pertama, nouns dapat berbicara ke verb. Nouns tidak dapat berbicara ke nouns lain, verb dapat bicara ke verb lain. Yang pertemuan ke-9 ada prescriptive process models, yaitu membahas waterfall dan incremental models. Waterfall model ada sequential flow, yaitu dimulai dari communication, kemudian planning, ada modeling, ada construction, dan juga deployment. Kelemahan dari waterfall model sendiri adalah perubahan yang menyebabkan kebingungan, kemudian pelanggan harus sabar, produk tersedia di akhir, dan sulit mendefinisikan semua kebutuhan di awal. Kalau incremental model menggabungkan elemen waterfall secara iteratif dan berlapis. Setiap siklus dari model ini menghasilkan increment software yang dapat digunakan. Increment pertama berarti menjadi core product yang paling banyak digunakan di industri. Kemudian yang ketiga ada RAD model atau Rapid Application Development, yaitu adaptasi waterfall yang berkecepatan tinggi dengan menggunakan komponen based construction. Kelebihan dari RAD model sendiri yaitu membutuhkan banyak SDM, komitmen penuh, sistem harus bisa dimodularisasi. Lalu ada evolutionary process model. Software berevolusi seiring waktu. Model ini menghasilkan versi software yang semakin lengkap di setiap iterasi. Yang pertama ada prototyping yang digunakan ketika kebutuhan belum jelas atau visi. Kemudian ada spiral model, penggabungan sifat iteratif prototyping dan juga aspek terkontrol. Lalu ada concurrent development,
yang disebut juga sebagai concurrent engineering, di mana semua aktivitas ada secara bersamaan namun di site berbeda. Lalu ada the Unified Process atau UP, use case driven, architecture centric, iteratif, dan incremental yang selaras dengan UML. Inception yaitu komunikasi dengan customer, identifikasi kebutuhan bisnis, usulan arsitektur awal, dan rencana iteratif. Yang kedua ada elaboration yang bertugas memperluas use case dan representasi arsitektur. Dan yang ketiga ada construction, bertugas mengembangkan atau mengakuisisi komponen software agar setiap use case bisa dijalankan oleh pengguna. Keempat ada transition yang berfungsi sebagai beta testing oleh pengguna dan laporan defect, di mana hasil akhir dari transition ini merupakan software increment yang siap rilis. Kemudian ada production yang bertugas sebagai monitor penggunaan, dukungan operasional, dan evaluasi permintaan perubahan. Kemudian pertemuan 10 ada arsitektur perangkat lunak B2B Order Processing System. B2B OPS atau gambaran sistem. Yang pertama customer login, kedua browse and search, ketiga shopping cart, keempat final order, kelima accounting check, dan keenam shipping ship. Functional requirement yaitu customer kebutuhan fungsional. Pertama customer login, kemudian browsing atau mencari produknya, kemudian memilih produk dan generate final, kemudian accounting check dan B2B IPS, kemudian generate shipping slip. Lalu kebutuhan non-fungsional ada user friendly, responsive, adaptable dan reliable, fault tolerant dan accurate, customizable dan affordable, dan juga yang terakhir ada portable. Kemudian ada 5 alternatif desain arsitektur. Yang pertama ada modified PIP dan filter, kedua ada OOD UML 1, ketiga ada OOD UML 2, keempat ada abstract data type atau ADT, kelima ada implicit invocation. Kemudian pertemuan 11 ada distribute system arsitektur, sistem terdistribusi yang mencakup pemrosesan dan komunikasi informasi antar komunitas perangkat berbasis komputer yang tersebar secara geografis. Ada klasifikasi jaringan komunikasi. Yang pertama ada miniatur yang berarti kurang dari 5 cm, ada small yang kurang dari 50 cm, kemudian ada mean kurang dari 1 km, dan large atau one ada yang lebih dari 10 km. Kemudian ada middleware dalam sistem terdistribusi. Middleware menyediakan application programming interface atau API yang memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi secara transparan di seluruh jaringan, tidak bergantung pada layanan jaringan, dan tersedia secara handal. Pada middleware terdapat RPC atau Remote Procedure Call, ada MOM atau Message Oriented Middleware, dan ada ORB, Object Request Broker. Kemudian ke pertemuan ke-12 ada User Interface Design. Ada 3 golden rules dari UI design. Yang pertama, place the user in control. Artinya, definisikan semua mode interaksi tanpa memaksa tindakan yang tidak diinginkan. Yang kedua, reduce the user memory load. Kurangi beban memori jangka pendek. Ketiga, make the interface consistent. Buat desainnya konsisten, mulai dari tata letak, warna, dan juga hal-hal yang ada di desain itu dibuat dengan konsisten. Kemudian UI analisis dan desain, ada model dan proses. Model 1 yaitu user model, proses semua pengguna akhir. Model 2 ada desain model, yaitu realisasi desain dari user model yang mencakup representasi data, arsitektur, antarmuka, dan prosedur. Ketiga ada mental model, gambaran mental pengguna tentang antarmuka yang mempengaruhi cara pengguna memahami dan menggunakan UI. Keempat ada implementation model,
look dan feel antarmuka yang aktual beserta semua dokumentasi pendukung yaitu sintaks dan semantik. Ada 4 framework activities atau proses spiral iteratif. Yang pertama, user, text, dan environment analysis. Kedua, interface design. Ketiga, interface construction atau implementation. Dan keempat, interface validation. Langkah desain dan evaluasi UI. Yang pertama, definisikan interface objek dan action dari hasil analisis. Kedua, definisikan event atau aksi pengguna yang mengubah state UI. Ketiga, gambarkan setiap set antarmuka sebagaimana tampil ke pengguna akhir. Keempat, tunjukkan bagaimana pengguna menginterpretasikan state system dari info yang disajikan. Pertemuan ke-14 yaitu Real-Time Software Engineering. Sistem real-time menghasilkan aksi berbagai respon terhadap kejadian eksternal dengan batasan waktu dan kendalian yang ketat. Kebenaran sistem tidak hanya bergantung pada output logis, tetapi juga pada waktu yang dihasilkan oleh output tersebut. Hard real-time berarti batas waktu wajib dipenuhi. Gagal sama dengan bencana atau malfungsi. Kalau soft real time berarti batas waktu diinginkan, degradasi kinerja jika terlampaui. Interaktif sistem yaitu gabungan clock based dan event based yang mementingkan rata-rata waktu eksekusi. Langkah desain real time software. Pertama, software architecture definition yaitu tim memahami sistem, mereview arsitektur hardware dan membangun arsitektur software dasar. Kedua, co-design, yaitu tim hardware dan software bekerja sama mengaitkan fungsionalitas software ke modul hardware. Ketiga, definisi software subsystem, menentukan semua fitur sistem, mengelompokkan berdasarkan jenis kerja, identifikasi subsistem, identifikasi teks dalam tiap subsystem. Keempat, ada future design, sistem real-time yang terdiri dari task entities terdistribusi. Kelima, ada task design, yaitu memilih tipe task, mau single, multiple, state machine, multiple text atau complex text, dan pilih desain state machine. Real-time scheduling dan RTOS. Static scheduling, yaitu keputusan yang dijadwalkan saat compile time berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Kalau dynamic scheduling berarti keputusan yang dibuat saat runtime, fleksibel dan adaptif namun overhead lebih tinggi. RMA atau Rate Monotonic Algorithm merupakan dynamic preemptive static priority, task dengan periode terpendek mendapat prioritas tertinggi. Kemudian ada EDF atau Earliest Deadline First, yaitu Optimal Dynamic Preemptive Dynamic Priority, task dengan deadline terdekat mendapat prioritas tertinggi. Kemudian Priority Ceiling Protocol digunakan untuk task berkala yang berbagi research atau semafor dan meminimalkan priority inversion dan waktu blocking. Pertemuan terakhir yaitu analisis dan desain berorientasi objek. Pengertian OOA, OOD, dan OOAD. OOA berarti metode analisis sistem dimulai dari dokumen requirement yang diperoleh dari semua pihak. Fungsi dari OOA adalah memformulasikan kebutuhan klien dan membuat daftar tugas. Kedua yaitu OOD, yaitu metode mengarahkan arsitektur software berdasarkan manipulasi objek sistem. Arsitektur terdiri dari komponen, modul, DB, dan class beserta atribut dan hubungannya. OOAD yaitu paradigma baru perangkat lunak berdasarkan abstraksi dunia nyata, mencakup survei, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem berbasis objek. Konsep dasar OOD yang pertama, kelas dan objek. Artinya, kelas itu merupakan template atau blueprint objek, sedangkan objek adalah instance dari kelas dengan state, atribut, dan behavior. Yang kedua, ada method dan message. Method berarti mekanisme internal objek, sedangkan message merupakan permintaan antar objek untuk menjalankan metode. Encapsulation yaitu menyembunyikan detail implementasi. Data hanya bisa diakses lewat interface. Kemudian ada
inheritance, yaitu pewarisan atribut dan metode dari superclass ke subclass dengan menggunakan hubungan a kind of. Kemudian ada polymorphism, yaitu satu nama atau metode yang dipakai untuk tujuan berbeda dan dimungkinkan oleh dynamic binding. Kemudian ada asosiasi dan agregasi. Asosiasi merupakan hubungan bermakna antar objek, agregasi merupakan bagian dari suatu objek. Kemudian ada reusability. Pertama, memudahkan pemanfaatan ulang dan arsitektur untuk proyek lain. Kedua, yaitu representasi dunia nyata yang menggambarkan entitas bisnis dengan dekomposisi natural. Ketiga, ada kestabilan, merupakan perubahan kecil pada requirement tidak berdampak signifikan pada sistem. Kemudian adaptif, yang lebih mudah disesuaikan ketika terjadi perubahan kebutuhan sistem. Kemudian ada struktur value versus object oriented. Kalau struktur menggunakan pendekatan fungsional, object oriented menggunakan pendekatan objek. Kemudian dekomposisi dari struktur berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki. Kalau OOAD berdasarkan objek-objek dalam sistem. Struktur lebih sulit digunakan dalam pembangunan sistem besar, sedangkan OOAD lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Struktur tidak fokus pada coding, sedangkan OOAD lebih fokus pada coding. Kemudian struktur menekankan kinerja tim, sedangkan OOAD tidak menekankan kinerja tim, dan struktur dikenal sebagai SSAD dan object oriented dikenal sebagai OOAD. Kemudian ada Unified Modeling Language atau UML. UML ada mulai dari use case, class diagram, state chart diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, komponen diagram, dan juga deployment diagram. Use case diagram merupakan abstraksi interaksi antar sistem dan aktor. Deployment diagram menggambarkan tata letak fisik sistem. Kemudian class diagram merupakan deskripsi kelompok objek dengan properti, operasi, dan relasi yang sama. Dan state chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek sebagai akibat dari event yang diterima. Activity diagram menggambarkan alir aktivitas dalam sistem, bagaimana masing-masing alir tersebut berawal. Kemudian sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berdasarkan urutan waktu. Collaboration diagram menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagram. Dan komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan di antaranya. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.